Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitilome. Saya kelas 10 IPA. Berhubungan dengan tugas fisika di bawah bimbingan Ibu Asrawati Pantolai, saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan energi kinetik dan energi potensial. Sebelum saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan energi kinetik dan energi potensial, saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, dari bunyi hukum kekekalan tersebut dijelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi sudah tersedia di alam. Kita hanya dapat mengubah energi tersebut. Di lingkungan kita ini terdapat banyak energi, contohnya energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, energi kinetik, dan energi potensial. Nah, dalam menggunakan energi tersebut, kita harus menggunakannya secara bijaksana. Kita harus memanfaatkannya secara baik-baik. Kita tidak bisa menggunakannya hanya untuk kerusakan. Contohnya seperti energi nuklir digunakan dalam perang. Nah, itu hanya menimbulkan banyak korban jiwa dan hanya merusak alam. Jadi, kita harus menggunakan energi secara baik-baik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama adalah energi kinetik. Tahukah Anda bahwa setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik? Karena energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda ketika benda tersebut memiliki kecepatan atau bergerak. Misalnya seperti gerak kincir yang ditiup oleh angin, maka kincir tersebut memiliki energi kinetik. Contoh lainnya adalah buah kelapa yang jatuh dari pohon. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi energi kinetik suatu benda, yaitu kecepatan dan massa. Contohnya seperti, mengapa kelajuan sepeda motor lebih besar daripada kelajuan truk? Jawabannya adalah karena massa sepeda motor lebih kecil daripada massa truk, sehingga kelajuan sepeda motor lebih cepat dibandingkan kelajuan truk. Maka, untuk mendapatkan kelajuan yang lebih cepat, truk membutuhkan energi yang lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa sebuah benda, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Hubungan antara energi kinetik, massa benda, dan kecepatan benda secara matematis dirumuskan seperti ini. EK sama dengan C/2 kali M kali V pangkat 2. Dengan EK adalah energi kinetik, satuannya adalah Joule, dan C/2 kali M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, dan V adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon. Jadi, jika kita mencari energi kinetik suatu benda, kita menggunakan rumus yang ini. Kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap tanah. Semakin tinggi kedudukan benda tersebut, maka semakin besar energi potensialnya. Contohnya seperti buah kelapa yang berada di atas pohon. Buah kelapa yang berada di atas pohon itu merupakan contoh dari energi potensial karena kedudukannya. Tapi ketika buah kelapa jatuh ke bawah, buah kelapa itu akan termasuk dalam energi kinetik karena dia mengalami gerakan. Pada saat buah kelapa itu jatuh ke bawah, energi potensialnya 0 karena kedudukannya terhadap tanah juga 0. Ada 3 faktor yang mempengaruhi energi potensial ini. Yang pertama adalah massa suatu benda, yang kedua adalah gravitasi bumi, dan yang ketiga adalah ketinggian benda tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar pula energi potensialnya. Secara matematis, hubungan antara energi potensial, massa sebuah benda, kecepatan gravitasi, dan ketinggian benda dapat dirumuskan seperti ini. Energi potensial atau EP sama dengan M kali G kali H, dengan M adalah massa, satuannya adalah kilogram, G adalah gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon, dan H adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter. Jadi, jika kita mencari energi potensial pada suatu benda, kita harus menggunakan rumus ini. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial adalah jika energi kinetik dia bergerak dan jika energi potensial dia diam, atau bisa saja energi kinetik adalah gerak dan energi potensial adalah kedudukan.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai materi yang telah kita bahas tadi. Baiklah, saya akan membahas contoh soal mengenai energi kinetik. Soalnya adalah sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil pada saat kelajuan tersebut. Pertama, kita harus menulis apa yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui yang pertama adalah massa mobil atau massa benda tersebut adalah 500 kg. Dan yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan disimbolkan dengan P. P-nya adalah 25 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanya adalah energi kinetik. Hitunglah energi kinetik. Baiklah, karena yang ditanya energi kinetik, kita menggunakan rumus yang telah kita bahas tadi. Rumusnya yaitu seperti ini. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2 sama dengan 1/2. M-nya adalah 500 kg. V-nya adalah 25 meter per sekon dipangkatkan 2 sama dengan 1/2 500 kg. Karena 25 ini pangkat 2, maka akan dikalikan. Kita harus menyediakan kertas buram. 25 dikalikan dengan 25. 5 dikali 5, 25. 5 kali 2, 10. Tambah 2, 12. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Hasilnya 5, 2, 6. 6, 2, 5. Hasilnya adalah 6, 2, 5. Setelah di sini, bisa ini dikali ini, lalu 1 dikali hasil ini dibagi 2, atau langsung pada 1 dikali 500 dibagi 2, lalu hasilnya dikali dengan 625. Jadi saya akan menggunakan yang 1 kali 500 dibagi 2, lalu dikali 625. 1 dikali 500 adalah 500, dibagi 2 adalah 250. Dan dikali dengan 625. 250 dikali dengan 625. 0, 5, 2, 10, 12, 0, 10, 5, 0, 0, 6, 15. 0, 5, 2, 6, 15. Ini 15. Jadi artinya adalah 156.250. Hasilnya adalah 156.250 Joule. Baiklah, itulah contoh soal yang dapat saya berikan. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai materi perbedaan energi kinetik dan energi potensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.